kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudera bangsa-bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara. Bertahun-tahun lamanya, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara pedagang dari barat atau Eropa dan timur. Salah satu kota pusat perdagangan itu yang terkenal adalah Konstantinopel atau Turki sekarang, merupakan pintu gerbang antara dua benua, yaitu benua Eropa dan juga benua Asia. Banyak jenis komoditas di pasar Konstantinopel, misalnya batu mulia, emas dan perak, gading, sutra, dan juga yang penting rempah-rempah. Orang-orang Eropa sangat menyenangi rempah-rempah, namun setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah di pasar Eropa melambung sangat tinggi, oleh karena itu mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Upaya tersebut mendapat dukungan dari partisipasi dari pemerintah dan juga para ilmuwan. Ada 4 negara pelopor penjelajahan samudera, yaitu Spanyol, Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Spanyol. Orang-orang Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudera, mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur atau disebut dengan Tanah Hindia. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Christopher Columbus. Yang kedua, Portugis. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis sekarang yang terkenal dengan sebutan Portugal. Manuel I, Raja Portugis tersebut kemudian memanggil pelaut ulung Portugis bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi, menjelajahi samudera mencari Tanah Hindia yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Yang ketiga, Belanda. Cornelis de Houtman mengambil jalur yang sudah dilalui oleh orang-orang Portugis tahun 1596. Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Yang keempat, Inggris. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris, perdagangan dunia timur, ini kemudian dibentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Ini merupakan peta penjelajahan samudera yang dilakukan oleh 4 negara. Yang pertama itu Spanyol oleh Christopher Columbus. Dia berlayar sampai ke wilayah San Salvador, namun dia gagal untuk sampai ke wilayah Indonesia karena arah pelayarannya itu salah, seharusnya yaitu ke arah barat, seharusnya dia ke arah timur. Lalu dilanjutkan oleh yang namanya Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan mengambil jalur yang sama seperti Christopher Columbus, yaitu sampai ke wilayah San Salvador. Di sini ada selat kecil yang namanya Selat Magellan. Mereka singgahlah ke bagian paling selatan yang ditemukan oleh Christopher Columbus, lalu sampai ke Pulau Guam, dan juga pada saat itu mereka juga sampai ke wilayah Filipina pada tahun 1521. Lalu untuk Portugis mengambil jalan yang berbeda dari Spanyol, yaitu oleh Vasco da Gama. Dia mengambil jalan yang berbeda, yaitu melewati pantai bagian barat Eropa sampai ke Tanjung Harapan, lalu sampailah mereka ke India. Dari India mereka sampai ke wilayah Selat Malaka dan menuju ke wilayah Kepulauan Maluku. Lalu Belanda. Untuk Belanda dia juga melalui jalan yang sama seperti Portugis yang dipelopori oleh Cornelis de Houtman. Mereka dari Belanda sampai ke wilayah pantai barat Afrika, ke Tanjung Harapan, lalu mereka mendarat di wilayah Banten. Lalu sampai ke wilayah Maluku. Lalu yang terakhir yaitu Inggris. Inggris juga berlayar dengan jalur yang diambil oleh Portugis dan juga Belanda, yaitu melalui bagian barat pantai Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Namun Inggris singgah terlebih dahulu ke wilayah India dan menetap di sana untuk beberapa tahun.